Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan mulai ibadah kita. Pada malam hari ini kita akan satu pujian, Kaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Kuasamu
kasih atas berkat-Mu pada kami setiap harinya Tuhan. Kau boleh memberkati hari kami dari pagi, siang hingga malam hari ini Tuhan. Pada malam hari ini kami akan memulai ibadah kami, ibadah Victorian Prayer. Kau berkati ibadah ini agar ibadah ini berjalan sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, haleluya. Yesus memang Maha Dahsyat. Kita akan terus memuji nama Tuhan karena Dia bertahta di atas segala pujian kita. Haleluya. Amin. Waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Segala yang ada
Mari Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita bersatu dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini, kalau kami boleh memuji menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman Allah ini hidup kami diubahkan karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau sendiri melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya, biar Roh Kudus yang memakai hidup hamba Tuhan, sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Allah yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin, shalom. Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur malam hari ini berjumpa dalam ibadah Victory in Prayer, ya, kemenangan di dalam doa. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, diambil dari Wahyu pasal 19, Wahyu 19 ayat 6, 7 dan 8. Wahyu 19 ayat 6, 7 dan 8. Judulnya Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Bapak Ibu sedang kasih oleh Tuhan, malam hari ini kita belajar tentang perjamuan kawin anak domba. Dan saya akan berikan judul tema malam hari ini yaitu mempelai Kristus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, saudara dan saya adalah mempelai Kristus. Ya, kita adalah mempelai wanita bagi Kristus. Ya, Kristus adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai Kristus. Oleh sebab itu, dalam kitab Wahyu ini dikatakan perjamuan kawin anak domba. Nah, bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan ya, mempersiapkan diri ya menjadi mempelai Kristus. Ya. Ketika Tuhan datang menjemput kita. Nah, kita adalah mempelai Kristus yang siap sedia ya, masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ini adalah tentang penglihatan ya, Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Dia mendengar ada suara himpunan besar orang banyak seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat, katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi kita sebagai mempelai Kristus, sebagai pengantinnya, kita harus siap sedia. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu ketika dalam menghadiri upacara pemberkatan nikah. Ya, kalau mempelai wanitanya tidak hadir, ditunggu-tunggu, gak hadir, hanya datang hanya mempelai pria, semua hadir. Tapi mempelai wanitanya tidak hadir, pasti acara pemberkatan nikah tidak akan berlangsung. Kenapa? Karena mempelai wanita tidak hadir. Atau juga sebaliknya, mempelai wanita siap tapi mempelai prianya tidak hadir. Nah, oleh sebab itu berarti dalam suatu perjamuan kawin anak domba, kita sebagai mempelai wanita, sebagai mempelai Kristus, kita juga harus siap sedia. Mempelai pria siap dan mempelai wanita juga kita harus siap sedia. Ketika Tuhan datang sebagai mempelai pria menjemput mempelai wanita, kita harus siap sedia. Nah, oleh sebab itu malam hari ini renungan firman Tuhan yang saya mau sharing, mau bagikan adalah mempelai Kristus. Nah, bagaimana sih ciri-ciri mempelai Kristus menurut firman Tuhan dari Wahyu 19 ayat 6, 7 dan 8. Yang pertama yaitu di ayat 6, 7. Di ayat 6 dan 7 berkata, aku mendengar seperti suara yang himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Yang pertama, ciri mempelai Kristus, yang pertama dari ayat ini saya menemukan bahwa
kita harus memiliki karakter dewasa. Seorang mempelai harus memiliki karakter dewasa. Di dunia aja yang kita lihat dalam acara pemberkatan nikah, ketika orang mau menikah ada namanya bimbingan pranikah. Dalam bimbingan tersebut ada beberapa materi yang disampaikan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui sebagaimana persiapan, sebagaimana siapnya secara mental, secara psikis, bukan hanya siap secara jasmani, tapi secara psikis mentalnya dalam mengarungi nanti ke depan bahtera rumah tangga. Nah, perlu yang namanya karakter dewasa. Nah, kita sebagai mempelai Kristus juga harus memiliki karakter dewasa. Apalagi ini kita sebagai mempelainya Kristus. Yesus sebagai mempelai prianya. Wah, itu kita harus benar-benar memiliki karakter dewasa. Karakter Kristus karena dia raja. Ya, oleh sebab itu kita harus sebagai pengantinnya harus siap, sedia. Yang pertama memiliki karakter dewasa. Nah, bagaimana supaya kita memiliki karakter dewasa sebagai seorang mempelai Kristus? Kita lihat di dalam Ibrani 5 ayat 13 sampai 14. Ibrani 5 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Perhatikan ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi sebagai seorang mempelai Kristus kita harus memiliki karakter dewasa. Firman Tuhan katakan kalau kita masih seperti anak kecil, seperti anak-anak kecil yang bayi itu memerlukan susu. Enggak memahami tentang ajaran kebenaran sebab dia anak kecil. Tapi seorang mempelai Kristus dia harus memiliki karakter yang dewasa. Orang yang dewasa berarti makanannya juga ya makanan yang keras. Artinya makanan yang melatih panca indera kata Ibrani. Panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik maupun yang jahat. Jadi selama kita masih di dunia ini Tuhan ya mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita memiliki karakter dewasa. Belajar menjadi karakter dewasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadi kita mempelai Kristus, mempelai wanita. Coba bayangkan saudara, kalau seandainya saudara sebagai mempelai pria tapi mempelai wanitanya ya masih karakternya seperti anak kecil. Wah, bahaya saudara, repot, capek sendiri saudara. Fisiknya mungkin dewasa tapi ternyata pemikirannya, sifatnya masih seperti anak-anak. Wah, gak bisa, jomplang saudara. Saudara capek sendiri, stres sendiri saudara. Tapi malam hari ini Tuhan ajarkan mengingatkan kita. Ciri mempelai Kristus, ya sebagai seorang pengantin yang siap sedia, dia harus memiliki karakter yang dewasa. Makanannya adalah makanan keras. Ya. Makanan keras itu apanya? Ya siap ditegur, siap dibentuk. Ya. Melalui penderitaan saudara. Mungkin harus melalui hal-hal yang mengecewakan dalam hidup ini. Tapi itulah tujuannya untuk melatih kita menjadi karakter yang dewasa. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, mari biarlah kita memiliki karakter yang dewasa. Seorang mempelai Kristus harus memiliki karakter dewasa. Sudah gak ada zaman lagi kita minum susu. Oke, baru lahir baru mengenal Kristus gak apa-apa saudara. Makanan minum susu saudara. Tapi apakah selamanya saudara minum susu? Sudah umur 25 tahun ya kan. Tiap hari susu mulu gak mungkin. Saudara pasti butuh makanan keras. Saudara pasti mau coba makan nasi padang saudara. Makanan yang enak itu kan ciri orang dewasa saudara. Oleh sebab itu dalam secara rohani kita juga harus perlu namanya makanan keras. Oleh sebab itu Tuhan bilang dalam Ibrani makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Supaya apa? Supaya melatih panca indera kita membedakan yang baik dan yang jahat. Seorang mempelai wanita dapat memilih ya, mana yang baik, mana yang jahat. Hari-hari ini kita dilatih oleh Tuhan untuk supaya karakter kita menjadi karakter dewasa. Supaya kita dapat membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Kita lakukan yang baik untuk hormat kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu kita butuh makanan keras dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita kuat. Ada teman saya berkata dalam suatu podcastnya, ada suatu pertanyaan, kenapa Tuhan memperlakukan kita baik? Supaya kita kuat ketika kita diperlakukan tidak baik, bahkan dianggap sampah. Oleh sebab itu kita butuh makanan keras saudara. Nah oleh sebab itu
Yang pertama, ciri mempelai Kristus sebagai pengantin wanitanya. Yang pertama, kita harus memiliki karakter dewasa. Ya, karakter dewasa. Makanya sepadan saudara. Ya, kita harus sepadan dengan Tuhan. Yaitu dengan kedewasaan secara rohani. Ya, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan kita menuju karakter dewasa sebagai mempelai Kristus, sebagai pengantinnya. Mari kita lihat dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 27. Efesus 4 ayat 21 sampai 24 ya. Efesus 4 ayat 21 sampai 24 dikatakan demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi karakter yang dewasa itu artinya dia menanggalkan manusia lama dan dia mengenakan manusia baru supaya apa? Supaya dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan karakter dewasa. Jadi hari-hari ini biarlah kita mau juga diperbaharui. Roh kita, pikiran kita, karakter kita, perbuatan kita. Kita kenakan manusia baru. Karena kita sudah apa? Dikatakan bahwa kita sudah mengenal, belajar tentang Kristus, mendengar tentang Kristus, pengajaran tentang Kristus Yesus. Tujuan apa? Supaya kita ya untuk melakukan kebenaran firman Allah dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi karakter yang dewasa itu adalah orang yang mau menghidupi kebenaran firman Allah. Yang mempraktekkan ya, kehidupannya sehari-hari. Ya, saat ini menjadi karakter yang dewasa. Ketika Tuhan menjemput kita, didapati kita memiliki karakter yang dewasa. Jadi saudara kasih oleh Tuhan, mari ya, saya dan saudara sekalian kita sama-sama belajar. Ya, untuk apa? Untuk mengenal pribadi Yesus Kristus. Ya, makanan keras, ya, karakter yang dewasa. Nah, karakter dewasa dibentuk melalui apa? Pergumulan hidup, permasalahan hidup. Bagaimana respon kita menghadapi masalah-masalah kehidupan. Bagaimana respon kita ketika kedagingan itu muncul. Bagaimana kita mematikan, bagaimana kita menghidupi kebenaran firman Allah. Struggle saudara di dalam diri kita maupun juga orang-orang sekeliling kita. Tuhan menuntut kita supaya kita menjadi orang yang dewasa. Karakter yang dewasa. Itu adalah ciri mempelai Kristus. Jadi kita belajar sama-sama malam hari ini, mari. Kita harus memiliki karakter dewasa. Harus mau diubahkan hidup kita. Harus tanggalkan dosa. Harus tanggalkan manusia lama. Kita harus hidup mengenakan manusia baru yang diperbaharui dari sehari ke sehari dalam roh dan pikiran kita. Kita harus mau makanan yang keras. Kita harus siap saudara. Tidak hanya enak-enak saja yang kita terima, tapi kita harus mau makanan yang keras. Kata Ibrani berkata makanan keras itu untuk orang dewasa. Untuk melatih panca indera kita. Supaya kita dapat membedakan yang benar maupun yang jahat. Itu adalah ciri mempelai Kristus, mempelai wanita. Yang pertama, memiliki karakter dewasa. Yang kedua, kita lihat di dalam Wahyu 19 ayat 8 dikatakan demikian. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Yang kedua, ya, ciri mempelai Kristus, mempelai wanita yang kedua adalah memiliki kehidupan yang kudus. Dikatakan lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lenan halus itu berkilau-kilauan yang putih bersih. Yang kedua, ciri mempelai Kristus adalah memiliki kehidupan yang kudus. Saudara dan saya dituntut oleh Tuhan untuk menjaga apa? Kekudusan. Di dunia ini saudara, memang banyak tantangan, memang ada banyak godaan saudara. Kita mungkin jatuh bangun saudara dalam menjalani kehidupan ini. Tapi percayalah, kita menuju, ya, kita mau supaya apa? Supaya kita hidup dalam kekudusan. Memang manusia kita ini masih dipenuhi daging. Paulus berkata dalam kitab Roma, ya, ada keinginan daging, ada keinginan roh.
Tapi kalau kita terus dekat sama Tuhan, baca firman Tuhan, maka yang lebih besar ada keinginan roh. Tapi kalau kita memberi makan kepada keinginan daging, kenikmatan duniawi, pasti kita kalah keinginan rohnya. Yang lebih besar adalah keinginan daging. Tapi pada malam hari ini Tuhan mengingatkan kita, supaya apa? Mari kita harus memiliki kehidupan yang kudus. Kita kejar kekudusan. Ya, kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. 1 Petrus 1 ya, ayat 14 sampai 16 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi supaya kita ini hidup dalam kekudusan, jelas firman Tuhan katakan kita harus menjadi anak-anak yang taat. Dan jangan menuruti hawa nafsu. Itulah kunci kita. Supaya kita hidup di dalam kekudusan. Kita menjadi anak yang taat. Taat sama siapa? Taat sama kebenaran firman Tuhan. Taat akan perkataan suara Roh Kudus dalam hidup kita. Dan jangan menuruti hawa nafsu kita pada waktu kebodohanmu. Jadi Tuhan mau supaya mari kita jaga hidup kita agar hidup dalam kekudusan. Sebab apa? Karena Tuhan memanggil kita adalah kudus. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Supaya kita hidup kudus, mari kita hidup anak-anak yang taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang tidak menuruti hawa nafsu pada kebodohan kita. Mungkin pada saat kita lagi enggak benar saudara, tiba-tiba muncul hawa nafsu. Nah, jangan turuti itu. Kita harus kalahkan. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, Ibrani pasal 12, Ibrani 12 ayat 14 dikatakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan apa dikatakan? Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kekudusan itu kita harus kejar. Ya. Jadi harus benar-benar saudara, diusahakan saudara. Memang Tuhan mati di kayu salib menebus dosa kita saudara. Engkau sudah dibeli, harganya lunas dibayar. Memang kita sudah dikuduskan saudara. Tapi enggak hanya sampai di situ. Kita sudah mati, udah hidup kudus saya udah, enggak ngelakuin apa, enggak saudara. Tapi saudara berjuang, sudah mengenal Yesus Kristus, sudah diselamatkan, sudah hidup baru. Nah perjalanan saudara itu, nah saudara yang harus jaga, harus hidup dalam kekudusan. Makanya Ibrani berkata, kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah ini dibutuhkan karakter yang dewasa tadi yang poin pertama. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam kekudusan. Waktu kita jatuh, mari kita bangkit lagi saudara. Jangan kita jatuh, ya udahlah. Jangan kita hidup dalam dosa terus. Tapi kita harus bangkit. Ya. Sebab Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil dan mengampuni segala dosa kita. Jadi mari kalau kita jatuh, ya, mari kita bangkit kembali, kita bertobat kembali. Terus hidup kita. Ya, supaya apa? Supaya kita hidup dalam kekudusan. Kejarlah kekudusan, sebab Allah itu kudus. Ya. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Allah. Nah, apalagi kita sebagai mempelai Kristus, ya, kita harus benar hidup dalam kekudusan. Ya. Ya, seorang wanita yang masih gadis atau seorang pria yang masih perjaka juga, mereka juga menjaga kekudusan. Ya, kekudusan itu apa? Dalam mahligai rumah tangga yang akan mereka bangun. Harus kekudusan saudara. Hidup dalam kekudusan. Orang yang menjaga hidup dalam kekudusan, wah hidupnya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Karena mereka menghormati, menghargai. Apa itu arti kekudusan? Menghargai Tuhan dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang ya Tuhan khususkan. Tapi Pak, bagaimana Pak kalau kita udah jatuh dalam dosa, udah begini? Mari bertobat, mari bangun kembali, bangkit kembali. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Oleh sebab itu mari bangkit seperti anak yang hilang. Ya, yang dia pesta pora, menghabiskan harta bendanya, bergaul dengan pelacur-pelacur. Wah, balik lagi ke rumah Bapak. Kuncinya mari balik kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga terbuka, mengampuni dan dipulihkan. Nah, oleh sebab itu mari yang kedua, miliki kehidupan
kekudusan dalam hidup kita sebagai mempelai Kristus. Yang ketiga, yang terakhir kita lihat di dalam Wahyu 19 ayat 8 dikatakan demikian bagian C. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Yang tadi yang kedua memiliki kehidupan yang kudus. Yang ketiga, seorang mempelai Kristus, ciri mempelai Kristus adalah memiliki perbuatan yang benar, saudara. Jadi perbuatan kita juga harus benar. Benar seperti apa, Pak? Yang firman Tuhan katakan. Kalau saya merenungkan, perbuatan yang benar itu artinya orang yang bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan juga setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Ya firman Tuhan katakan, ya perbuatan yang benar itu perbuatan yang sesuai, pertama pasti sesuai dengan firman Tuhan. Tapi tidak hanya cukup itu aja, tapi juga perbuatan yang kita tuh harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Dan juga kita harus setia ya, dari apa yang Tuhan percayakan. Mari kita lihat contohnya perbuatan yang benar itu. Kita lihat dalam Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 dikatakan demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, perbuatan yang benar itu adalah orang yang setia dalam perkara kecil, maka Tuhan juga pertanggungjawabkan dengan perkara yang besar. Bukan hanya dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, perbuatannya sesuai dengan firman Tuhan, tapi juga orang yang setia dalam perkara kecil. Yang Tuhan percayakan mungkin hal kecil dalam kehidupannya, tapi dia setia, dia bertanggung jawab, itu termasuk perbuatan yang benar. Nah, contoh berkat dari orang yang setia dalam perkara yang kecil dan Tuhan berikan perkara yang besar, jelas Tuhan bahas itu. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 21 sampai 23. Ya. Matius 25 ayat 21 sampai ayat 25 lah. Ya, dikatakan demikian. Ayat 21, Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, perhatikan ayat 24 dan ayat selanjutnya dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang padanya akan diambil daripadanya. Perhatikan ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sering kasih oleh Tuhan, poin yang ketiga sebagai ciri mempelai Kristus adalah harus memiliki perbuatan yang benar. Saya katakan di awal, perbuatan yang benar itu tidak hanya cukup kita melakukan setiap sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi perbuatan yang benar itu artinya kita bertanggung jawab dan setia apa yang Tuhan percayakan. Contohnya ini saudara, talenta. Ada orang dikasih 5 talenta, 2 talenta, ada 1 talenta. Tapi yang 5 mengerjakannya dengan tanggung jawab, menghasilkan 10. Dan yang 2 juga mengerjakannya dan menghasilkan juga. Sehingga 2 orang ini masuklah turut ke bagian Tuhan. Tapi yang 1 talenta dia tidak mengerjakannya. Nah, oleh sebab itu mari saudara yang kasih oleh Tuhan. Melakukan perbuatan yang benar artinya kita mau bertanggung jawab.
dan setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Itu adalah ciri mempelai Kristus. Memiliki perbuatan yang benar, seturut dan kebenaran firman Tuhan. Kita harus bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan sekarang ini di dunia ini, kelak kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan tahta pengadilan Kristus. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus konsekuensi. Kalau kita melakukan hal yang baik, perbuatan yang benar, kita bertanggung jawab dari Tuhan. Dan kita akan mendengar seperti yang Tuhan katakan kepada orang yang 5 talenta dan juga 2 talenta ini. Dikatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, biarlah perkataan ini boleh kita terima ketika kita menjadi mempelai wanitanya. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan. Mari Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, malam hari ini kita sama-sama belajar. Saya pun masih belajar. Saya pun juga masih belajar, saudara. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita mempersiapkan diri kita menjadi mempelai Kristus. Jangan main-main lagi, saudara. Jangan bermain-main dosa, saudara. Mari bertobat. Mari kita harus miliki karakter dewasa sebagai seorang mempelai Kristus. Yang mau dibentuk, yang mau makan keras, yang ditegur supaya melatih panca indera kita. Bisa membedakan yang baik maupun yang benar. Yang kedua, mari kita miliki kehidupan dalam kekudusan. Supaya apa? Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Oleh sebab itu mari kita kejar kekudusan. Kalau kita saat ini jatuh, mari bangkit, bertobat. Jalan lagi bersama dengan Tuhan. Sama seperti anak yang hilang. Bangkit, pulang, jalan lagi bersama dengan Bapa di sorga. Yang ketiga, mari kita miliki perbuatan yang benar. Perbuatan yang benar, bertanggung jawab dan setia. Sehingga apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, kita bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, kiranya renungan malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita sama-sama belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan. Kelak ketika Tuhan datang, didapati kita kudus tak bercacat celah sebagai mempelai Kristus, sebagai mempelai wanitanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat renungan firman-Mu malam hari ini. Tuhan mengajarkan kami, mengingatkan kami supaya kami menjadi mempelai Kristus, mempelai wanitanya yang sedang dipersiapkan saat ini Tuhan. Ampuni kami kalau kami mungkin di luar mungkin standarnya mempelai Kristus. Ampuni kami, biarlah malam hari ini kami mau bertobat, kami mau bangkit kembali, kami mau mempersiapkan diri kami untuk menjadi mempelai Kristus yang memiliki karakter dewasa, hidup dalam kekudusan dan melakukan perbuatan yang benar. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan jamah, biarlah Tuhan ubahkan mereka supaya mereka hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang kami dengar malam hari ini. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih untuk tetap setia mengikuti ibadah VIP di rumah masing-masing. Terima kasih juga buat tim multimedia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk pemuji, pemusik, terima kasih, Tuhan berkati semuanya pada malam hari ini. Warta selanjutnya, saya hanya menyampaikan 2 hal. Yang pertama, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September, ada ibadah remaja pemuda Betel Indonesia. Ya, ibadah RPBI, ibadah kaum muda secara online, ya, secara online di YouTube. Pukul 18, pukul 6 sore. Jadi saya mengundang untuk anak-anak muda, baik tunas remaja, kaum muda, boleh juga bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat Tuhan ya untuk sama-sama kita ibadah ya online ya untuk remaja pemuda Betel Indonesia Batu Penjuru pada hari Sabtu tanggal 25 September jam 6 sore. Nah, hari Minggu kita berjumpa kembali dalam ibadah Raya Minggu tanggal 26 September pukul 9 pagi dan pukul 10.15. Ya, pastikan Bapak Ibu sudah mendaftar terlebih dahulu di link pendaftar yang di-share setiap hari Kamis jam 9 pagi oleh Bapak Gembala. Jadi silakan Bapak Ibu sebelumnya mendaftar dulu di link pendaftaran untuk ibadah pukul 9 pagi dan pukul 10.15. Ya, itu saja warta jemaat yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Dia Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kita.
Tuhan Yesus berkati. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh belajar sesuatu yang baru melalui kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di hari Minggu, juga Tuhan berkati. Siapapun yang melayani, kami percaya Tuhan berkati supaya mereka benar-benar mempersiapkan diri di dalam pelayanan mereka di hari Minggu maupun juga di hari Sabtu, juga Tuhan memberkati dengan luar biasa. Berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Pendeta Eri, Ibu Pendeta Nanitan Elias dalam pelayanan dan keluarga. Tuhan berkati, berikan kesehatan kekuatan. Kami berdoa buat Bapak dan Ibu Rohani, Bapak Pendeta Wisnu, Ibu Pendeta Rina Elias, juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, pengurapan yang baru. Berkati Bapak dan Ibu Christian Irawan, berkati para penata layan, penatua dan diaken dalam pekerjaan, dalam usaha dan pelayanan juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, jemaat GBI Batu Penjuru juga Tuhan berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi. Dibuat Tuhan menjadi berhasil. Yang sakit jemaat Tuhan, Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur Yesus. Tuhan jamah bagian yang sakit, mukjizat terjadi, kebangunan rohani boleh terjadi. Yang lemah, yang hilang pengharapan diberikan pengharapan yang baru, diberikan kekuatan yang baru dari Engkau sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati jemaat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Indonesia. Indonesia berpenuh dengan kemuliaan Allah. Berkati para pemimpin negara kami Indonesia. Kami percaya Indonesia kuat, Indonesia tangguh, Indonesia bangkit dan shalom terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa juga buat para hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan yang tersebar di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Juga Tuhan berkati mereka, hamba-hamba-Mu, supaya mereka tetap setia berjuang di dalam ladang pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami Tuhan yang kami inikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih-kekasih Tuhan dimanapun kau berada, mari kita angkat kedua tangan kita. Ini yang berkat yang daripada Allah. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga melalui persekutuan anak Yesus Kristus. Segala berkat rohani, berkat jasmani dicurahkan bagi engkau. Percayalah bahwa engkau ditentukan seorang lebih dari pemenang, membawa shalom, membawa damai sejahtera Allah. Terimalah berkat Allah dengan penuh ucapan syukur malam hari ini. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.